Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinata Kurnia Putra dengan NIM C1C021-081 akan mempresentasikan materi pajak yang berjudul PPN Masukan dan PPN Keluaran. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian PPN Masukan. PPN Masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak penambah nilai atau PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Adanya PPN masukan yang tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan ternyata lebih besar ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN. Yang kedua, dasar hukum pengkreditan PPN masukan. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau biasa disebut juga Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan adalah Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Syarat pengkreditan PPN masukan, di sini terdapat dua syarat. Yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Dan yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha. Selanjutnya, pengecualian pengkreditan PPN masukan. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Keempat, pemanfaatan BKP tidak terwujud atau pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP pembeli BKP atau JKP. Yang keenam, pemanfaatan BKP tidak terwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukkannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Selanjutnya, pengertian PPN keluaran. PPN keluaran merupakan pajak pertama nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri, ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP. PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP dari pembeli atau konsumen. Nantinya, PPN keluaran yang dipungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan dengan PPN masukan. Untuk pemungutan PPN keluaran, mekanismenya yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP dalam faktur pajak keluaran. Tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Pembuatan faktur pajak
keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Artinya, saat terjadi transaksi, PKP penjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli. Untuk yang terakhir yaitu pelaporan PPN keluaran. Pelaporan PPN keluaran saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Untuk data faktur pajak keluaran, mutlak diperlukan terlebih dahulu data jatah NSFP yang telah di-entry pada menu referensi. Dalam aplikasi e-faktur, PKP yang hendak melaporkan PPN keluaran juga harus memperhatikan kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan transaksi yang akan dilakukan. Apakah transaksi umum atau transaksi dengan bendahara pemerintah ataupun yang lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.